sekelas semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi pada mata pelajaran kimia ya, teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada semangat nih, udah pada makan siang? Belum, Ibu lapar. Ya Mak, walaupun belum makan siang tapi tetap semangat ya. Iya, siap. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita habisin dulu ya. Boleh, Bu. Nanti yang namanya saya sebutkan role model atau idola kalian ya. Boleh, Bu. Wow. Siap ya. Oke, yang pertama Yuhani. Ayo sebutin. Idolanya siapa? Bebas dong, siapa aja boleh. Bebas. Apa nih udah pasti. Jangan cime ya. Ayo Yuhani ayo. Aku Adit. Denis. Muhammad. Oke lanjut. Siti Yuni. Ada Ibu. Sebutin idolanya siapa? Ayo. Premium dulu. Terus ya. Ayo ada nggak? Idolanya Pak Edi. Pak Edi. Ada? Ada nggak? Albert Einstein. Oke ya. Lanjut Salwa Nabila. Jadi Ibu. Ayo. Siapa? Udah ya. Udah di. Pasti. Ya. Lanjut ya. Ya, Bu. Aldi Ahmad. Ada Bu. Ya. Siapa idolanya Aldi? Nggak tahu Bu. Diri sendiri mungkin ya. Lanjut. Nisa. Sakit, Ibu. Sakit apa? Kayaknya batuk deh, Bu. Demam Ya. Teman-teman yang lain jangan lupa jaga kesehatan ya. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Pokoknya aku habis minum jeruk. Ya. Semoga Nisa cepat sembuh ya. Terima kasih, Bu. Lanjut ada Siti Halimah. Hadir. Oke. Pina. Hadir, oh. Oke, siapa Pin idolanya Pin? Siapa ya, Bu? Ayo siapa? Kakak aku sendiri. Masya Keren ya keluarga berarti ya. Terus Indah. Hadir, Bu. Indah idolanya siapa Indah? Siapa ya? Ayo siapa? Aku. Ada nggak? Ini aja deh. Orang luar apa ya? Boleh dong, siapa aja boleh. Jepang kan? Enggak. Zhang Xinjiang. Oh ya udah, lanjut Yasmin. Hadir. Yasmin siapa idolanya Yasmin? Udah, Bu. Idola saya, ibu saya, Bu. Keren ya. Lanjut Alvin. Siapa idolanya Vin? Mark Hah? Zuckerberg. Kemudian Putri Samira. Hadir, Ibu. Siapa Vin idolanya Vin? Bu Zakia. Terima kasih. Karena Bu Zakia itu orangnya tegas. Seru. Dapat IP. Terima kasih ya. Oke, yang terakhir apa? Ya, Siapa apa idolanya apa? Declan Rice. Siapa itu? Siapa itu? Keren ya. Keren. Oke, Bu. Jadi semuanya punya idola atau role model ya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Ibu. Jangan lupa diambil baiknya buang. Go.
Burungnya. Oke, lanjut ke pembelajaran kali ini. Kita akan belajar mengenai sistem koloid. Siap ibu. Nah, sebelum belajar kita pemanasan dulu ya. Boleh dong. Ini jadi Diskusi trik. dulu. Nah, kenapa sih? Pertanyaan itu kan, kenapa sih langit kalau siang hari itu warnanya Biru. tapi ketika saat terbenam warnanya oranye? Nah, apa sih hubungannya sama koloid? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Hah? Penumpukan awan. Gimana Putri Sabila? Nggak tahu sih bu, mungkin ya penumpukan awan terus Iya. tiba-tiba karena jamnya udah 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 sore, udah sore kayak gitu tadi berubah warnanya. Iya. Kalau bumi ber? Putar. Ada lagi jawaban yang lain? Ayo. Sama ini. Ikut. Nah, jadi hal itu terjadi karena pada saat siang hari, jadi fenomena langitnya tuh dalam keadaan stabil atau sedang tinggi-tingginya, jadi stabil, jadi warnanya tuh biru, lebih kontras kan. Nah, sedangkan kalau udah mulai sore tuh jadi frekuensi warna langitnya tuh udah mulai menurun. Jadi warnanya tuh relatif orange. Nah, kaitannya sama koloid, kan ini tuh terpancar ya kalau udah mulai sore hari tuh kayak suka silau, ya. Ya. Dan itu ternyata ada kaitannya sama koloid karena di dalam sinar matahari itu ada partikel-partikel koloid ya, ketika dipancarkan sinar itu akan menyebar. Jadi kayak ada garis-garis itu kayak gini, terpancar gitu kan. Nah, contoh lainnya tuh kayak proyektor yang sering kalian lihat atau pakai, tahu kan? Si bulatan kecilnya tuh yang menjadikan cahaya intinya tuh kan sedikit ya. Tapi ketika dipancarkan ke tembok atau ke layar itu tuh menjadi besar. Besar banget. Itu karena ada partikel Koloid. pintar banget. Makasih bu. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini tuh yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian koloid dan membedakannya dari larutan koloid dan Suspensi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, siswa mampu mengidentifikasi koloid melalui berbagai aktivitas individu maupun kelompok. Jadi nanti ketika proses pembelajaran, ketika ada pertanyaan, saya harap kalian berpartisipasi untuk menjawab. Pun ketika ada tugas kelompok. Nah, sebelum ke materi intinya kita ulas dulu ya pembelajaran sebelumnya. Baik ibu, biar lebih paham. Nah, ada yang masih ingat gak sih apa itu tuh campuran? Campuran guys, apa? Intinya sih gabungan ya bu ya. Iya, benar. Terus ada lagi ya? Apa? Gabungan dari partikel terus jadi satu. Iya, benar ya. Jadi campur tuh gabungan beberapa partikel atau beberapa zat yang menjadi satu. Nah, jadi campuran juga dibagi menjadi tiga. Ada campuran apa? Homogen, heterogen, dan koloid. Nah, campuran homogen itu campuran yang terdiri dari satu fasa dan partikel-partikel penyusunnya tuh tercampur secara sempurna atau merata. Nah, ada yang tahu gak sih contoh larutan homogen itu apa? Teh manis.
masih terlihat terlarutnya tuh. Karena ada 2 fase ya, jadi ada 2. Iya ibu. Ada yang tahu gak contohnya apa? Kopi hitam bu. Kopi hitam. Kenapa Aldi di kopi hitam termasuk campuran heterogen? Biasanya masih ada ampasnya bu. Ada ampasnya. Jadi ada endapannya ya. Benar ya? Nah, kalau campuran homogen campuran homogen disebut larutan. Kalau campuran heterogen disebut dengan apa? Temennya tuh. Ada yang masih ingat? Suspen. Yang kompak suspensi. Ya, benar ya. Iya ibu. Nah, dan yang terakhir adalah campuran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai Kolloid. Oke, nah kolloid itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya yaitu kola yang artinya lem atau blue. Di mana istilah ini itu pertama kali dikemukakan oleh Thomas Graham pada tahun 1860. Beliau itu merupakan seorang ilmuwan dari Inggris ya. Iya ibu. Nah, lanjut ke pengertian kolloid. Jadi, sistem kolloid itu merupakan campuran yang keadaannya itu terletak di tengah-tengah antara campuran homogen dan heterogen. Jadi kolloid itu di tengah-tengahnya. Ya, kebayang nggak? Bayang ibu. Kebayang. Nah, bisa dikatakan campuran kolloid juga merupakan peralihan dari larutan yang awalnya heterogen menjadi homogen. Yang awalnya ada endapan menjadi tidak ada endapan. Secara garis besarnya seperti itu. Nah, contohnya ada apa nih? Gambar apa? Susu, sabun, dan butter. Nah, ketika kita melarutkan menyeduh susu, kan kita masukin dulu susu bubuknya, terus kita kasih air kan? Iya. Ketika kita kocok, terlarut nggak? Terlarut. Ada endapan nggak? Enggak. Ada. Nah, berarti itu kalau secara jelasnya itu termasuk larutan apa? Yang pertama. Homogen ya. Homogen. Nah, tapi ketika kita menggunakan alat seperti mikroskop ultra, itu tuh akan terlihat partikel-partikelnya tuh. Oh. Jadi tidak larut secara sempurna seperti larutan homogen. Tapi tidak juga terlihat ada endapan seperti larutan heterogen. Jadi kolloid itu ada di tengah-tengah. Iya. Nah, gitu. Pun begitu dengan sabun dan butter. Jadi ada perbedaan mengenai larutan suspensi, kolloid dan larutan. Yang pertama tuh ukuran partikelnya. Nah, kan suspensi itu tadi ada endapannya ya. Iya. Berarti ukuran partikelnya gimana? Besar, kecil atau sedang? Besar. Ya, besar. Sekitar lebih dari 100 nanometer ya. Oke. Sedangkan kalau kolloid itu 1 sampai 100 nanometer dan larutan kurang dari 100 nanometer. Inilah yang menyebabkan larutan itu tercampur secara merata atau sempurna. Nah, yang kedua ada penampilan fisik. Kalau suspensi itu biasanya keruh, kayak tadi kopi hitam ya. Keruh kan ya warnanya tuh. Terus terdistraksi dapat diamati langsung dengan dengan mata kepala. Jadi endapannya tuh dapat kita lihat ya. Iya ibu. Yang kedua ada kolloid, keruh jernih. Iya. Jadi ada yang keruh ada yang jernih relatif ya. Dan hanya bisa diamati dengan mikroskop ultra kayak partikel susu tadi ya. Iya, sama sabun. Nah, sedangkan larutan bentuknya itu jernih, partikel terdifraksi tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra. Dan lanjut ada yang ketiga kestabilan. Nah, kalau suspensi itu mudah terpisah atau mengendap. Kalau kolloid sukar terpisah atau relatif stabil, dan larutan tidak terpisah, jadi sangat stabil. Oke. Nah, cara pemisahannya tuh kalau suspensi itu bisa dipisahkan dengan cara filtrasi atau penyaringan, sedangkan kolloid dan larutan itu tidak bisa. Ya. Kemudian distribusi partikelnya yang tadi kalau suspensi apa? Heterogen. Kalau kolloid Antara homogen dan Gabungan. ya tengah-tengah. Kalau larutan berarti Homogen. Udah paham berarti ya? Iya. Nah, jumlah fasa nih biasanya keliru ya. Banyak yang menyebut kolloid itu satu fasa karena tidak ada endapan. Padahal kolloid itu memiliki 2 fasa. Karena tadi ketika kita lihat dengan mikroskop ultra akan terlihat
Gitu. Nah contohnya tadi kalau suspensi itu campuran pasir dalam air, minyak dengan air, tadi kopi hitam katanya. Terus kalau koloid susu kan tadi, sabun, terus tepung dalam air ketika kita menurunkan tepung itu kayak secara tidak langsung kayak terlihat terlalu, tapi kalau kita diamkan akan mengendap. Nah sedangkan kayak larutan tadi apa, larutan gula, garam dan lain-lain ya. Ada pertanyaan? Coba kalian analisis dari ketiga pertanyaan ini. Iya Bu. 1, 2, 3. Nanti yang bisa jawab angkat tangan, disebut alasannya ya. Boleh. Wow, alasannya. Dikasih waktu 5 menit cukup? Coba gampang tadi di spill ya semuanya. Ayo. Yang belakang ada? Yang belakang mau jawab? Pertama tuh termasuk larutan apa, kedua apa, ketiga apa, termasuk campuran apa, yang pertama campuran apa, dua campuran apa, tiga campuran apa, terus kenapa sih bisa disebut campuran? Ya. Oke Bu. Ya, ada yang mau jawab? Semuanya Bu. Satu aja. Satu orang satu ya, jadi bagian semuanya. Sini mau jawab ya, Sin? Mau, boleh. Boleh. Yang nomor berapa? 1 biar yang gitu. Bacain dulu soalnya. Ya bacain dulu soalnya. Oke Bu. Apabila setengah sendok garam dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air dan diaduk, maka partikel garam tidak tampak lagi dan campuran menjadi jernih. Meskipun campuran itu didiamkan, garam dan air tidak terpisah. Nah itu berarti termasuk ke larutan atau dia campuran homogen. Karena sudah tidak ada endapan atau dia tuh terlarut secara sempurna. Oke, bener. Setuju gak sama jawabannya Senin? Setuju. Jadi bener ya, teman. Keren ya. Terus yang nomor 2 ada yang mau jawab? Ayo. Nomor 3 boleh nggak? Boleh. 2 atau 3 boleh. Oke, mau jawab nomor 3? Ya, izin menjawab ya Bu ya. Boleh. Jadi nomor 3 itu kan soalnya apabila setengah sendok susu bubuk dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air dan diaduk sampai seluruh butiran susu bubuk hilang, maka terlihat campuran seru, merata dan susu bubuk tidak terpisah lagi dengan air. Maka susu bubuk dan air tidak dapat dipisahkan dengan cara perkaringan. Jadi itu termasuk larutan ya koloid ya. Karena tadi kan juga Ibu udah bilang kan pasti di gambarnya. Terus kata itu tuh sebenarnya larut kelihatannya, tapi kalau misalnya nanti dipakai apa Bu, mikroskop gitu ya, Ultra, iya. mikroskop ultra itu nanti padahal tuh dia sebenarnya nggak larut gitu. Setuju gak sama jawaban Samira? Setuju. Berarti bener ya? Iya. Nah. Oke, yang susah nomor 2 ada yang mau jawab? Aku Boleh, Salwa. Ya. dibaca dulu soalnya Ibu. Boleh dibaca dulu. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang membuat batu bata dari tanah? Mereka mencampurkan tanah dan air dengan berbagai bentuk. Campuran tanah atau pasir dengan air. Nah, jika setengah sendok pasir yang bersih dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air dan diaduk, maka dapat diamati dengan jelas bahwa pasir dan air akan terpisah setelah didiamkan beberapa saat. Itu termasuk ke campuran heterogen. Ya. Karena keruh, nanti kan kalau misalnya pasir dilarutkan ke dalam air kan itu keruh dan nanti ada endapannya. Setuju sama jawaban Salwa? Setuju. Berarti bener ya? Ya, teman. Berarti teman-teman anak-anak semuanya udah paham ya apa itulah campuran homogen, campuran heterogen, dan campuran koloid. Bisa membedakan ya? Ya, sini Bu. Oke, lanjut. Nah, ada komponen penyusun koloid. Nah, komponen penyusun koloid itu terbagi menjadi 2, yaitu zat terdispersi dan zat pendispersi. Nah, jadi kan tadi juga udah sering dengar zat terdispersi gitu. Apa sih itu tuh? Nah, jadi zat terdispersi itu merupakan zat terlarut dalam campuran koloid. Jadi zat terlarut. Berarti kalau pendispersinya zat larut. Coba ulang, kalau zat terdispersi zat apa? Terlarut. Kalau pendispersi larut. Oke, tadi di campuran koloid. Berarti
Kita lanjut ke jenis-jenis koloid. Nah, jenis-jenis koloid itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama tuh ada sol, di mana sistem koloid sol itu partikel padat yang terdispersi. Jadi partikel padat ya yang terdispersinya tuh. Berarti partikel padat yang apa? Pelarut. Tuh. Nah, sedangkan terdispersi atau pelarutnya tuh bisa berupa ada cair, padat, atau gas. Nah, itu disebut dengan jenis koloid Sol. Nah, ini ada contohnya, contoh apa? Ada yang tahu nggak? Jangan. Iya, cat. Bener. Bener ya? Itu benar cat ya. Iya. Kenapa cat disebut dengan sol? Berarti dia terdispersinya apa? Ya? Padat. Ya, pendispersinya apa? Cair, padat, atau gas? Cair. Cair. Ya, itu. Yang kedua gambar apa? Tinta. Tinta. Ya, terdispersinya padat, pendispersinya apa? Cair. Tuh. Nah, sedangkan kalau emulsi, sistem koloid yang mengandung fasa terdispersinya tuh cair, jadi dia terlarutnya tuh cair. Nah, sedangkan pendispersinya tuh jadi harus 2 zat cair ya tidak saling melarutkan. Kayak contohnya ini butter. Kayak ini kan butter tuh kayak minyak sama air. Ya kalau disatuin kan enggak bisa menyatu ya secara ini. Tapi kalau kita menggunakan kayak dikocok atau nanti ada jenis-jenisnya itu bisa ada alasan kenapa sih itu tuh bisa jadi bentuk padatan. Oh, iya gitu. Nah, yang ketiga ada jenis-jenis koloid. Salah satu jenis koloid dengan fasa terdispersinya itu berupa gas. Kalau itu zat terdispersinya berupa gas. Nah, sedangkan terdispersinya itu ada 2, yaitu cair dan padat. Nah, jadi ada 2, ada gas dalam padatan dan gas dalam cairan. Nah, contohnya itu ada styrofoam dan sabun. Di mana styrofoam ini tuh zat gas satu berupa CO2. Nah, sedangkan zat padatnya itu berupa polistirena. Sebelum jawab pertanyaan, kita ulas dulu. Tadi sol itu zat terdispersinya apa? Padat. Terdispersinya? Cair. Cair, padat, atau gas. Kalau emulsi, zat terdispersinya apa? Cair. Dan terdispersinya? Cair dan padat. Dua larutan yang tidak saling. Oh, dua dia bisa menyatu. Nah, kalau sol, zat terdispersinya apa? Wih, maaf. Oh, kalau gue apa? Zat terdispersinya Gas. Kalau terdispersinya apa? Apa? Pada cair. Jadi berdasarkan jenis-jenis koloid, mana sih jenis koloid yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Semuanya. Ya, bener. Semuanya berarti tanpa kita sadar kehidupan sehari-hari kita tuh sangat erat ya dengan kimia. Nah, koloid itu banyak sekali hal yang kita temui ya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kayak tadi teh manis sering kita minum, susu. Sering ulang. Sekarang juga sering. Secara jelas kayak minum koloid ya. Iya, Ibu. Oke, lanjut ke sifat-sifat koloid. Nah, sifat koloid itu memiliki beberapa ya, banyak. Yang pertama tuh ada efek Tyndall, di mana efek itu berjalan pada penghamburan berkas sinar oleh partikel-partikel koloid yang disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Nah, tadi udah dibahas di awal. Jadi yang tadi penghamburan cahaya matahari pada sore hari itu termasuk sifat koloid di efek Tyndall. Karena ini menghamburkan berkas sinar. Ya, betul. Jadi udah paham ya kalau efek Tyndall tuh kayak gimana? Ya, paham Ibu. Ya, tadi juga kayak apa sih? Kecil. Ya. Apa tuh namanya yang buat kita sering pakai buat kuliah tuh? Proyektor. Gitu. Makasih ya. Oke. Lanjut. Nah, ada jenis koloid. Jenis itu gerak flow, di mana gerak flow itu ada gerak acak. Wow. Yang terus menerus terjadi yang dialami oleh partikel koloid karena adanya tumpukan
tumbukan antara yang terdispersi dan yang terdispersinya. Nah, hal itu terjadi karena agar si larutan itu tetap stabil. Jadi misalkan nih, kayak kita tadi nyeduh susu, apa sih, mentega deh sama minyak yang tadi, kan kalau kita kecil sekali itu tuh akan terjadi endapan, jadi udah stabil ya. Nah itu kan ada terus tumbukan. Nah semakin banyak tumbukan yang terjadi maka akan semakin larut. Kayak gitu, jadi semakin kayak kita nyeduh apa sih yang tadi, kita kayak bikin kue, kan kita kocok, semakin sebentar kayak gimana hasilnya? Belum larut, terus kayak belum mengembang. Nah semakin kita lama mengocok adonan itu maka apa yang terjadi? Ya tuh. Udah paham berarti ya? Beda pola itu? Paham Ibu. Ada pinter soalnya. Selanjutnya ada jenis koin elektroforesis. Sering denger gak sih kata elektroforesis di kimia tuh? Sering. Iya. Udah gak asing ya istilah itu. Listrik. Terus apa lagi? Muatan. Tuh. Nah, elektroforesis itu adalah peristiwa pemisahan partikel koloid yang bermuatan dengan menggunakan arus listrik. Nah, proses itu biasanya dilakukan untuk memisahkan protein dan untuk menjaring debu pada cerobong pabrik. Nah, cara pemisahan itu gini tuh larutan koloidnya yang biru tuh. Nah, itu tuh yang kuning sama merah tuh adalah partikelnya. Ada partikel positif dan partikel negatif. Kita sepakati yang merah mau positif atau negatif? Berarti yang kuning positif. Nah, kalau yang merah negatif berarti dia akan tertarik ke kutub yang mana? Positif kebalikannya. Nah, terus kalau yang kuning ke Negatif. Nah, kenapa kayak gitu? Karena saring Menarik. tarik menarik ya tuh. Nah, kalau tarik menarik ya, adalah kutub positif negatif. Iya, Bu. Nah, itu gimana tuh Sabira? Ya, lanjut ya. Boleh, Bu. Oke. Nah, di mana nanti tuh partikelnya tuh kan terpisah menjadi negatif, kutub negatif dengan positif dengan negatif. Nah, itu akan terhubung menjadi oleh sumber listrik dan itu akan terjadi gumpalan. Berarti akan kita bahas pada jenis koloid selanjutnya. Baik, Bu. Tapi udah paham kan? Gitu. Paham. Oke, lanjut ya kalau udah paham. Nah, selanjutnya ada jenis koloid dialisis. Nah, jenis koloid ini tuh sering sekali terjadi sama penderita gagal ginjal. Iya. Kalau gagal ginjal, nah pengobatannya biasanya apa? Pengobatannya Cuci. ya benar, cuci darah ya. Nah, itu sistem ini tuh dipakai pada proses cuci darah. Di mana? Nih, darah tuh kita asumsikan itu sebagai koloidnya. Nah, sorry. Sedangkan membran ini tuh yang garis hitam ini adalah membran semi permeable. Ini tuh yang abu-abu ini merupakan fasa dispersi atau fasa larut. Nah, ketika kita masukkan darahnya atau koloidnya ke dalam sini, nah itu jadi si membran semi permeable ini tuh hanya bisa memisahkan ion-ion. Jadi yang partikel itu sangat kecil. Jadi misalkan kan penderita gagal ginjal itu berarti darahnya itu udah terkontaminasi ya, ada zat pengotor. Nah, ketika melakukan cuci darah, si ion-ion pengotor atau ion-ion negatif itu akan keluar, akan disaring oleh membran semi permeable. Sedangkan darahnya akan tetap tidak akan tersaring, jadi akan tetap di sini. Nah, dimana ketika larutan itu keluar akan dilakukan oleh fasa dispersinya atau oleh pelarutnya, kayak gitu. Jadi yang tersisa di sini tuh akan cuma darah dan bersih doang. Jadi kayak itu, paham? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, selanjutnya ada jenis koloid adsorpsi, adalah peristiwa penyerapan partikel, ion atau senyawa lain pada permukaan
ibarat dari sifat absorpsi ini. Jadi misalkan kan ini ada dua lempeng ya, dua lautan. Ada PeO3 dan S2 S3. Nah, di mana dua lautan itu? Nah, yang si H itu kan punya, yang si FeO itu kan punya ion H+. Sedangkan yang itu S2 min. Jadi karena plus dan min dia yang terjadi apa? Saling ya. Jadi yang menjaga menjadi stabilnya itu karena ada muatan. Ya positif dan negatif yang dimana saling tarik menarik. Jadi saling menyempurnakannya. Oke. Nah, selanjutnya adalah koagulasi. Nah, koagulasi itu peristiwa penggumpalan. Nah, penggumpalannya tadi yang elektroforesis kan ada jadi penggumpalan ya. Nah, partikel fluorid akibat terbentuk koagulasi dapat terjadi karena proses fisik seperti pemanasan, terus pendinginan atau pengadukan. Nah, contohnya tuh kayak kita ngerebus telur. Kayak awalnya telur sebelum kita rebus bentuk fisiknya apa? Cair. Terus kita lakukan pemanasan. Akan gimana? Padat atau menggumpal, ya. Contohnya tuh kayak ngerebus telur. Oke. Apa nih? Ada itu. Apa ya? Itu Main ya, Bu? Hah? Main. Iya dong. Setelah tadi saya menjelaskan beberapa materi, udah pada ngerti kan? Kita tes ya kalau udah pada ngerti. Bismillah. Ini ada berapa orang? 12 ya? Iya. 11. Tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti bagi 4 kelompok aja. Oh iya. Hitung 1 sampai 4 ya. Oke. Dari Aldi. Ayo, hitung 1 sampai 4. 1 2 3 4 2. Dia ngelir apa? 3. Oke, silakan. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 2. Oke, Ibu. Siapa yang berdua dong? Kayak panel di sini panel. 4 berdua doang ya. Satu di mana, Ibu? Satu. Ini 1. Udah di sebelah kiri. Kiri dari sana. 2 di tengah ya, Bu. 1 2 3 mau di sini boleh, mau di situ boleh. 4 di mana, Bu? Berdua. Di situ aja. Di luar kelas. Kamu di sini aja boleh. Ya. Di kamu yang lagi di sana nanti. Boleh. Ayo. Hati-hati ya. Kita mau. Ibu itu game atau puzzle atau soal? Yasmin. Coba lagi kamu ya. Puzzle. Itu pasti puzzle soalnya tulisannya puzzle. Ayo, benar banget. Kamu sepakat. Di sana apa? Ih, kamu di sini 2 di sini. Iya. Ini 3 mana soalnya kita cuma berdua doang. Yang 2 di luar. 2 di belakang ya. Coba ini digeser aja di sebelah sini. Itu yang Oh, kursi boleh, ya. Bu, ya? Boleh. Bu, itu siapa sih? Nggak diajak, Bu. Di sini aja. Dan kalian terlalu pojok ya. Takut nggak kelihatan nanti. Iya, tadi hitungnya 3 Sini aja ya. Ibu di sini nggak boleh. Boleh. Di luar ini boleh. Kasih. Kelompok 1 udah lengkap? Udah. Bu. 2 lengkap? Lengkap. 3 4 Lengkap banget, Bu. lengkap. Maju aja Kak. Kita belakangin aja tasnya Bapak. Ya, biar udah siap? Siap. Ibu bismillah, Bu. Harus siap. Lah. Bu. Bisa di. Di scrolling. Nah, ini. Dulu apa nih? Yeay. Puzzle, Ibu. Ya. Berdua pasti menang. Berdua pasti menang. Ayo, yang udah bisa jawab boleh angkat tangan ya. Oh gitu, Bu. Ya. Bu. Oh. Ibu ini nggak join kan? Hah? Nggak join. Maksudnya nggak. Oh enggak. Nggak join kan? Enggak. Nanti dipetik. Ibu perbesar bisa gak? Lagi, Bu. Hah, lagi? Nggak. Tapi jadi gak kelihatan ya ini. Jadi gimana maunya? Ini aja cukup. Sharing aja, Bu. Ntar ngisi sendiri. Aduh, kamu lempar kotak Bu. Kelihatan kok. Tuh. 9. 2, kelompok 2. Ih, belum. Boleh. Ih.
Itu Ibu kelompok 4, Bu. Berarti Ibu kelompok 4. Ibu kelompok 1. Ibu kelompok 4. kelompok 2 belum selesai ya. Ah. Warnanya gak berubah ya. Itu ganti warna Bu jadi ungu. coba masuk WhatsApp warnanya gitu. Berarti gugur dulu ya. Kok gitu sih, Bu? Oh, itu jadi harusnya bener Bu. Harusnya kalau bener warna hijau. Berarti salah. Di salah. Tapi Ibu bener Bu. Masa Oh gitu? iya. Boleh ambil. Ibu boleh nomor ambil. 4 kelompok 4, Bu. Ibu. Kalau yang boleh ngambil lagi. Coba gantinya larutan. Nomor berapa? Yang 5. 5. Makasih Coba ya. deh aja. Salah. Coba deh aja. Masa ganti curang. Ibu kelompok 4 dari tadi. Kelompok 3 nomor 1. Nomor 1. Ibu habis itu kelompok 4 ya. Nah, berarti tadi kelompok 1 mendapat 1 poin ya. Curang. Nomor 1 ya. Kelompok 3 nomor 1. 4 apa? Kalian apa jawabannya? Apa nak? Kelompok 3 jawabannya? Menunggu. Salah, aku kok, aku. Ibu kelompok 4, Bu. Dari katakan dari tadi tahu, Bu. Serius. Boleh kelompok 4. Potensi. Nomor 4 itu kan contoh koloid. Nomor berapa? Udah diisi orang ya tadi. Ibu saya juga. Nomor kelompok 4 dulu. Nomor berapa kelompok 4? Oh, nomor 6, Bu. 6 yang mana sih, Bu? Nomor 6. Heterogen gak sih, Bu? Oh, Coba kita cek. bukan. Nggak bisa. Ibu. 3, 2, 1. 3. Nomor 4. 2. Ibu kan yang kasih nomor 6. Kamu jawab nomor 6. Oh, nggak boleh. Itu kan boleh. Boleh. Oh, Ibu. Saya nomor 2. Nomor berapa? Hah? Coba dieja. Ibu nomor 6, aku udah tahu jawabannya, Ibu serius. Itu kelewat tuh. Emang boleh dilewat 1, Bu? Berarti. Emang ada pasti berarti. Yaudah, soalnya Ibu nggak boleh marah. M A H A M. Nomor 4. Yang mana nih? Yang 4 itu salah. Ini ke bawah. Ya ini. 4 bawah. Ibu kelompok 4 boleh gak? Boleh. A H H H E T O lagi. Nggak nyampe. Nomor 6 udah tahu, Bu. Nomor 6 udah tahu. Koloid bukan kok. Maaf ya. Nomor 6. Udah nyampe deh kayaknya. Ini. Koloid. Nyampe. Iya. Kalau dia. Nomor 3 nomor 8 Ibu. Tadi nomor Sol. 6. Teo. Nomor 4. Yang ini. Yang mana? Ayo. Yang itu nih 3. Apa nih? Ini suspensi. Gak. Ekstrim. Pakai apa, Bu?
Emosi bu. Oh iya. Ibu nomor 7, ibu. Ibu 7 ibu please bu. Gerak brown. Coba aja. GE. Bu E. Ibu mau jawab kelompok 4 boleh nggak bu? Ibu nomor 3 bu, nomor 3. Ibu bentar. Fir, Bu kasihan GE. banget. Sama tawa ya. Gerak. Salah ibu aku. Ibu. Berarti salah. Tiga. Efek Linda. Nomor 3 efek Linda bukan. Kalau nggak salah ya bu ya. Coba dulu aja ya. Itu apa sih? Coba di Eja. P Oh, K P H Y S H Y Ya Kak. T N ya lebih lagi. Ibu double L. D A L L. Ibu, M-nya 2 Tindo. Ibu Tenang. Jangan kan O-nya udah ada itu bu. Styrofoam bahasa Tinggal tambahin form bu. Bu, bu, bu. Bu, bu. Nomor 3 bu, efek Linda. Yang nomor 4 mendaftar bu. Ya. Stetoskop. Iya coba dulu aja bu. N E bu E. T Nomor O 7 tuh sih gerakan S K O P. dalam Oh salah. Oh salah. Coba pengejaannya yang berat. Dua, boleh dua. Nomor berapa? Yonya si Gana Yonya. Yana Yana. Sampai kita ada 7-nya gerak. Gerak. Nggak nyampe. Gerak. Sumpah demi lo. Sorry. Ibu. Coba dirinya kana. Ibu terus. WN. Gugur ya, kelompok dua ya, kelompok berapa? 4, 1, 3. Ibu capek. Satu. Satu. Yang nomor 3 menurun coba. Efek Tinder. Iya pakai Y bu. T Y N D Bener, A L L. Salah. Ibu lagi bu. Boleh. Tapi itunya tuh diganti pakai Y. Oh iya.
dihapus, Bu. Ibu kayaknya kurang deh, Bu. Kotaknya kalau nggak salah. Berarti salah server ya kalau Iya. salah. Bu coba lihat perbedaan lagi Bu. Oh, Apa? iya Bu. Nah, Coba Bu. Kelompok 1 Bu. Kelompok 1 Bu. Bukan Bu, bukan Bu. Kelompok 1 Bu. Nggak mau. Nggak mau, udah nggak usah dapat jauh. Gak pakai kamu, gak pakai kan. Gerak. Ibu kan nerima Bu. Gak. Gimana Bu? Aku juga tadi diambil. Aku udah tahu sih pemenangnya Bu, siapa. itu harusnya kalau benar jadi buat kelompok 2 Bu. Kelompok 4 aja Bu, baru 1 poinnya, boleh gak? Dikasih. Gratis. Terus naon? Apa lagi gerak? Ya, GS. Bukan gerak, bukan gerak. Aku. Gram. Gram Bron. Apaan tuh? GRAM. Gram. Tambahin aja lah 1 lagi kalau kurang. Gea. Bukan. Oh, Gram. GRAM. BR. Aduh, Gram. Bener? Ya. Emang dari ibunya oh, bukan? nggak ada R-nya Bu, nggak ada R-nya Bu. Harus satu kali. Bron. Hah? Harusnya bener gerak Gerak kan? tapi yang salah tuh depannya tuh. Kurang 1 kotak, kurang 1 kotak. Tebakannya itu dari geraknya itu ada huruf yang hilang. Gak. Beneran ada Bu Ibu jawaban. menyerah Bu, jangan. Nyerah Bu. Inisial aja Bu, tambahin inisial. dan sama kan Bu. Kan kita juga Tadi udah gak sih? Udah. R-nya pakai E Bu, R-nya pakai E Bu. Agak. Sebelum memecahkan misteri nomor ini, kelompok 1 4 poin, benar? Ya. Kelompok 2 1 poin. Ya kan rebut-rebut Bu. Kan jawab tapi salah, jadi cuma dapat 1 kali. Gara-gara dapat 7 ya. Nah, kelompok 3 poin, kelompok 4 1 poin ya. Serius Bu baru 1. Sedih. Perasaan tadi udah 4 deh. Salah. Jadi dasarnya apa Bu? Ibu itu apa pasti Ibu. Timo? Pasti ibu Timo bukan. Emang tadi jelasnya Berat 2 poin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamera getar. Ada musiknya. Udah ya. Cukup ya, kuisnya. Ibu suka. Sangat teknik sekali ya ini ya Allah. Banget Ibu. salah. Soalnya kira Timo tahu Bu. Ternyata bener. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, ada yang mau menyimpulkan nggak? Ah, ini. Dari materi yang sudah disampaikan. Buat nambahin nilai, nambahin nilai. Tambah poin aja, tambah poin. Ayo, kelompok 2 mau? Energinya ya. Sampai berdiri. Sampai kosan suara hilang nih Bu. Ayo, ada yang mau? Gaya Bron. Udah? Kenapa nggak kepikiran gaya? Jangan itu. Jangan bahasa ya. Udah? Ada yang mau menyimpulkan tidak? Ali Bu. Udah. Jangan Poinnya udah banyak. Yang poinnya banyak Bu. Yang poinnya banyak ibu. Yang poinnya banyak mau menyimpulkan? Iya katanya. Justru yang kekurangan poin Bu. Ayo, ada yang mau? Ada yang mau atau enggak? Enggak. Yang poinnya banyak itu yang itu. Yang istimewa itu. Ibu kalau berdua jangan ya Bu ya. Kasihan. Soalnya kita kelompoknya berdua jangan kasih. Nah itu yang Oke, karena waktunya udah mulai habis ya. Oke, Ibu. Pada pembelajaran kali ini tuh ada koloid merupakan satu campuran yang keadaannya terletak antara campuran homogen dan heterogen, di mana koloid ini terdiri dari 2 fasa dan tersusun dari zat terdispersi dan terdispersi. Adapun jenis-jenis koloid itu biasanya terdiri dari sol, emulsi dan buih. Oke, saya ucapkan terima kasih pada pembelajaran hari ini. Kalian sangat aktif ya dan Banget aktif itu. keren ya. Terima kasih kalau mau mengikuti pembelajaran kali ini tuh dengan baik.
Pasti aku. Iya,